Aha. Ya, silakan. Ya intinya aku ngomongin Mas Chandra sebagai komposer, sebagai penyanyi, dan Ami juga pastinya. Iya, sok sibuk ya. So sibuk. Kita bisa mulai, Mas? Ya. Oke, sebentar. Keinginanmu kan terjangkau semua, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginanmu kan terjangkau semua. Halo, selamat sore Mas Chandra Darusman. Selamat sore Henry NU Channel. Ya, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sebelum ngobrol, aku walaupun telat mau ngomongin selamat dulu deh, udah jadi ketua AMI versi sekarang. Oh, terima kasih. Ini suatu amanah yang tidak mudah, tapi ya kita coba berdedikasi lah untuk musik Indonesia ya. Cerita awalnya Mas Chandra di bidang seni deh. Aku bingung deh bilangnya penyanyi, jago, dibilang komposer juga, pemusik juga jago, semua nih. Sebenarnya sih saya mulai dari kampus ya, waktu tahun 80-an itu saya membentuk grup vokal di kampus, dan setelah itu masuk ke dunia rekaman dengan grup Casero. Ya, kita sempat bikin 4-5 album. Salah satu album lagunya adalah Pemuda yang tadi disebutkan itu ya, sampai sekarang masih dinyanyikan alhamdulillah oleh teman-teman. Kemudian saya bentuk juga bersama-sama Erwin Gutawa, Ami Tokosin, grup Karimata namanya, juga dengan Denny TR, dan sekarang Budi Haryono gitu ya. Karimata itu grup fusion, grup jazz instrumental. Setelah itu saya masuk ke dunia organisasi, mendirikan lembaga yang mengumpulkan royalti untuk para pencipta lagu, namanya KCI. Setelah 10 tahun mengelola itu, saya pindah ke luar negeri untuk bekerja di PBB yang mengurusi soal hak kekayaan intelektual, namanya WIPO. 18 tahun saya di situ. 18 tahun saya di situ. Kembali di Indonesia akhir 2019. Sekarang mengelola FESMI, diminta mengelola FESMI, Federasi Serikat Musisi, yang mengupayakan hak-hak profesi dari para musisi. Kemudian juga baru-baru ini diminta sebagai Ketua AMI, Anugerah Musik Indonesia, karena saya pikir penting ya memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi di Indonesia. Sebab dunia musik Indonesia luar biasa, banyak talentanya gitu kan. Secara singkat begitu. Kurun waktu 40 tahun lebih lah ya. Apa bedanya dengan ya KCI sendiri, yang itu lebih ke karya ciptanya, bukan? Betul. Ya, kalau KCI itu satu di antara 4 lembaga manajemen kolektif yang mengurusi royalti hak mengumumkan. Jadi kalau lagu diputar di radio, di televisi, di tempat-tempat hiburan, itu harus bayar royalti. Dan lembaga manajemen kolektif mengumpulkan royalti buat para pencipta lagu dan penyanyi. Itu kalau KCI. Tapi kalau FESMI itu mengurusi hak profesi, artinya hak-hak pekerja seni, hak-hak musik, hak pemusik. Jadi mereka yang kerja di hotel ya reguler, itu kan punya hak-hak bekerja ya, seperti halnya karyawan gitu. Itu harus diperjuangkan hak sosialnya, hak kerjanya, minimum kerjanya, jam kerja, hak-hak hukumnya gitu, sosial ekonominya. Jadi 2 bidang yang berbeda, tapi mengurusi para pemusik. Mas, untuk yang katanya kena hak cipta tadi, boleh tahu teknisnya gimana? Misalnya gini, mungkin ada ketentuan durasinya. Boleh tahu seperti apa? Ya, kalau untuk mengumpulkan royalti atas lagu-lagu yang diputar di tempat hiburan, itu sistemnya paket. Jadi misalnya kalau suatu hotel atau suatu kafe lah gitu ya, itu dia mengupayakan lisensi per tahun ya.
Oke. Jadi seperti SIM, seperti surat izin mengemudi Oh 1 ya. tahunan gitu kan. Aha. Nah, selama setahun itu dia membayar royalti sejumlah X rupiah, dia bebas membawakan lagu apa saja yang diinginkan. Jadi sistem paket, bukan pembayaran sistem per lagu gitu, ataupun per genre, per jenis musik enggak, tapi paket per tahun dia boleh memutar apa saja selama setahun, selama membayar royalti itu. Itu lisensi, isi lisensinya itu. Gitu. Ya, kalau YouTube agak beda. Kalau YouTube itu dia itu memakai jenis hak yang lain, hak menggandakan, hak mechanical dan sinkronisasi. Memang ada hak juga penayangan, tapi ada hak lain yang mechanical atau reproduksi yang juga dihitung dan itu terpisah dari hak mengumumkan. Jadi ini mulai bikin bingung nih kan ya. Jadi seorang pencipta lagu itu punya hak macam-macam, kan? Ada yang namanya hak mengumumkan lagu, ada yang namanya hak menggandakan lagu, ada yang namanya mengupload lagu, ada yang namanya streaming. Itu dikelola oleh lembaga. Gitu. Gitu. Berarti persentasenya beda-beda gitu maksudnya? Iya, jenis pemakaiannya lain. Kan kalau memutar itu beda dengan menggandakan kan? Reproduksi beda dengan menayangkan lagu itu kan beda kan. Jadi ada hak ekonomi itu macam-macam. Nah, mengcover itu juga harus minta izin dulu. Ya, karena mengcover itu belum tentu si artis, si pencipta lagu mau. Kadang-kadang ada aja pencipta yang nggak mau misalnya lagunya dibikin koplo gitu, atau dibikin dangdut. Atau sebaliknya, lagu dangdut dibikin jazz gitu. Jadi ada hak yang mesti ditanya dulu, nggak bisa sembarang cover gitu. Apalagi kalau covernya itu ada brand, ada branding ya, ada produk. Nah itu mesti minta izin gitu. Jadi memang serahkan aja kepada yang ahli lah, yang pengelolanya ya, musik publisher ataupun LMK untuk mengurusi hal demikian gitu. Kalau ngurus sendiri pusing kan, jadi makanya ada pengelolanya gitu. Kalau iklan juga mas, musik di iklan? Tentu ya, kalau iklan kan kalau sebuah lagu dipakai untuk mengiklankan sabun atau mobil ya, tentunya kan ada hak sinkronisasi yang perlu dibayar. Itu satu jenis hak lagi itu. Oke. Selama ini ada kendala nggak sih mas? Atau mungkin ribet? Seberapa ribetnya nggak sih? Iya, bisa-bisa memang kalau mengurus hal ini bisa ribet gitu ya. Tapi makanya supaya nggak ribet itu menghubungi publisher ya. Karena kalau menghubungi satu persatu pencipta itu selain agak susah menemukannya, alamatnya segala macam, itu di publisher udah tahu kemana mereka harus cari penciptanya gitu. Supaya menghindari itu keribetan tadi. Gitu. Nah, kita harapkan publisher itu memberikan servis yang baik gitu, jangan malah tambah ribet gitu. Benar-benar. Berarti ini harus karya yang terdaftar di YKCI. Iya, pokoknya si pencipta itu harus memberikan kuasa dulu ya kepada KCI atau kepada publisher, baru bisa mewakili si pencipta. Kalau nggak dapat kuasanya nggak bisa mewakili gitu. Atau kasarnya mereka tidak mendaftar, tidak member, ya nggak bisa. Betul. Urusan bisnis manajemen serahkan kepada yang buat lagu sebaik-baiknya lah. Gitu. Benar. Nggak, untuk karya-karya lagu daerah gimana mas? Lagu tradisional? Iya, ada dua macam. Lagu tradisional yang sudah tidak ada hak ciptanya lagi, ya itu memang tidak ada hak cipta. Jadi kalau mau dipakai ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada lagu-lagu daerah juga yang baru kan, ada pop daerah gitu kan. Nah itu masih ada hak ciptanya. Oleh karena itu memang harus dicari dulu ya. Kalau sudah tergabung di Papua belum, ini PR buat kita dan ini memang suatu pekerjaan rumah yang besar Indonesia untuk membuat database nasional ya, itu yang belum sampai sekarang terwujud gitu. Gitu. Berarti untuk lagu-lagu yang non-name jatuhnya ya, bukan? Lagu-lagu yang non-name itu memang tidak lagi hak ciptanya gitu, betul, turun-temurun gitu ya. Oke. Susah juga dilacaknya pasti ya, siapa yang bikin ya? Iya, betul.
Nah, untuk Ami sendiri, Mas, selama ini kan Ya. sebelumnya Mas Dwiki, sekarang Ya. Mas Chandra, ada planning apa di Ami? Ada gebrakan yang baru mungkin? Tentunya kita Ami meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Dwiki ya. Cara penghitungannya ya itu kita teruskan ya. Kemudian ada malam awardnya juga akan kita insya Allah laksanakan. Paling yang harus kita antisipasi adalah penilaian pemakaian digital di platform ya. Itu juga saya rasa harus kita perhitungkan zaman sekarang gitu. Iya, benar. Agar supaya relevan gitu, yang namanya anugerah itu juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi di dunia digital begitu ya. Selama ini mungkin itu yang belum diperhitungkan secara akurat gitu, dan ke depan mungkin penilaian AMI juga akan menyangkut prestasi lagu yang ada di platform gitu. Berarti AMI akan koordinasi atau kerjasama dengan Apple Music dan lain-lain? Ya, betul. Bukan hanya Apple Music, tapi juga semua platform. Dan juga kita saya rasa perlu memasyarakatkan AMI lebih luas lagi ke masyarakat umum ya. Karena AMI itu paling sekarang ini dikenal di kalangan musisi, dunia musik ya. Ya, memang itu kan peristiwa yang penting di para pemusik ya. Tapi saya rasa masyarakat juga perlu mengapresiasi dan ikut terlibat di dalam kelangsungan dari anugerah ini ya. Mereka juga memberikan katakanlah dukungan selama ini, kan masyarakat yang pendengar setia kita kan ya. Masyarakatlah yang sebenarnya membesarkan dunia musik. Ya, masyarakat yang mendengar, masyarakat yang beli, masyarakat yang berlangganan, itu mereka harus dilibatkan juga agar supaya mengapresiasi, dan kita pun mengapresiasi masyarakat. Oke. Mas, tadi Mas Chandra bilang kan kalau lagu-lagu diputar di kafe ada royalti dan lain-lain. Kalau radio gimana? Juga, jadi kalau radio itu mendapatkan iklan, itu dari iklannya diberbagilah kepada si lagu. Lagu kan menjadi bahan utama radio ya. Benar. Tapi radio juga bilang, oh kan kalau kalian nggak kita putar lagunya nggak populer dong. Nah, kan ngomongnya gitu. Radio juga media promosi utamanya mereka kan? Iya, cuman jadi makanya berbagi aja lah gitu kan. Memang nggak semua lagu itu kan untuk promosi kan. Dan tanpa lagu ya radio juga nggak bisa berjalan kan. Benar. Radio itu hidupnya dari iklan kan. Kalau nggak ada iklan gimana? Dan iklan itu mau memberikan dananya kalau lagunya diputar kan. Kalau nggak ada lagu mana ada iklan. Benar. Jadi berbagi dikit lah, nggak masalah. Nggak sampai bangkrut. Benar. Nah, kalau lagu-lagunya dipakai di ajang kompetisi gimana tuh, Mas? Seperti ya, itu Idol atau X Factor, lagu-lagunya dipakai. Gimana itu hitungannya? Ya, itu kan bagian dari TV ya. Jadi TV juga sudah membayar secara paket tiap tahun gitu. TV-nya yang berurusan, bukan si programnya. Bukan, tapi kalau acara Idol itu di-upload di YouTube, itu mendapatkan iklan ya harus bayar tambahan gitu. Oke. Tapi nama kalau YouTube hanya dari uang dong. Iya kan mereka mengupload di YouTube kan ada iklan juga kan masuk kan. Nah itu harus berbagi. Kalau hanya ditayangkan di channel, di televisi, di RCTI, di Indosiar, terus hilang begitu aja, itu nggak bayar lah, nggak usah bayar. Udah tercakup dalam lisensi tahunan gitu. Tapi kemudian videonya diupload kan di YouTube. Nah, di situ mulai ada eksploitasi baru. Nah, itulah harus bayar lagi. Oke. Tapi yang bayar sih TV-nya ya, bukan YouTube-nya ya. Nah, kalau ngomong YouTube, kadang-kadang kita nemuin beberapa musik atau lagu-lagu yang no copyright, walaupun itu lagu luar negeri misalkan. No copyright. Ada beberapa lagu walaupun cuma 2-3 menit atau berapa gitu. Iya, ini mungkin maksudnya ini kali library music ya, atau perusahaan-perusahaan ya yang ini sebenarnya banyak di dunia iklan gitu ya, lagu-lagu background ya untuk suasana. Itu ada perusahaan-perusahaan yang memberikan langganan ya untuk lagu apa saja dipakai dan itu nggak ada copyright-nya, betul.
Ada yang begitu. Indonesia nggak coba apa bikin atau AMI bikin khusus yang no copyright untuk mengamankan orang-orang berkreasi ini. Itu keputusan masing-masing ya. Jadi kalau si pencipta bilang pokoknya lagu saya silahkan dipakai untuk siapa, itu boleh, silahkan aja gitu kan. Si pencipta yang memutuskan itu no copyright apa tidak gitu. Ada aja yang begitu, ada yang hobi, yang penting lagunya didengar orang, ada yang begitu. Tapi si pencipta harus memberikan statement pernyataan tertulis bahwa no copyright untuk lagu saya misalnya. Nah itu ya udah, nggak usah bayar apa lagi. Berarti tergantung komposernya. Iya, betul sekali. Nah untuk penilaian AMI Mas, selama ini kan ada beberapa kategori. Ya. Untuk di Mas Chandra mungkin ada nambah kategori yang baru atau yang ada aja atau gimana? Iya, selain yang digital tadi. Ya, saya rasa kan dunia musik kan berkembang terus ya. Dulu misalnya nggak ada kategori pendatang baru atau nggak ada kategori beberapa yang, tapi ada juga yang hilang gitu kan. Nah, kita mengikuti dinamika aja. Kita mengikuti dinamika dan memang dalam board of director AMI, saya juga akan ajak tokoh-tokoh radio, tokoh broadcasting ya, supaya ikut juga memikirkan arah dari AMI ini gitu. Supaya board of director AMI tidak hanya musisi, tidak hanya perusahaan rekaman, tapi juga media agar supaya media bersuara dan memberikan perspektifnya agar supaya anugerah ini benar-benar mewakili semua unsur gitu. Oke. Media tidak termasuk konten kreator ya? Setuju nggak? Setuju banget. Tadi ngomong media semua, berarti tidak termasuk konten kreator atau YouTuber? Nah, YouTuber itu pemusik atau bukan? Tapi dia pakai musik. Ya kalau pakai musik sih enggak dong. Artinya ini kan penghargaan kepada musisi, penyanyi, pencipta, perusahaan rekaman gitu. Produser. Kalau content creator ya selama dia juga mencipta lagu ya bisa aja. Oke. Terus gini Mas, maaf nih, sedikit agak-agak gue campur sih urusan AMI. Dari Mas Diki ke Mas Chandra, ada kerjaan yang disambung nggak sih? Maksudnya ada yang lagi belum kelar, Mas Chandra yang bikin kelar? Enggak ada. Justru saya meneruskan apa yang Wiki telah rintis ya. Cara kategorisasi, cara penilaian, penunjukan zaman juri, terus proses menuju ke AMI ya. Tinggal kita perbaiki terus dengan situasi yang berkembang di dunia musik gitu ya. Jadi nggak ada kerjaan yang pending kok itu. Yang jelas AMI kita berupaya untuk lebih meningkatkan lagi lah citranya gitu ya, agar citra yang sudah baik ini kita tingkatkan lagi ya, supaya si penerima award ini merasa betul-betul bangga gitu, dan bukan mengharapkan materi dari situ ya kan, tapi mengharapkan suatu piala yang katakan memberikan dia pengakuan bahwa atas prestasinya yang luar biasa gitu. Ada gini nggak sih Mas, kan AMI lebih ke global, semua jenis musik dan Indonesia daerah juga dalam satu. Akhirnya ujung-ujungnya muncul musisi itu lagi, yang udah terkenal aja semuanya. Musisi daerah nggak muncul-muncul, karena dia ada dalam satu semua. Ada kemungkinan dipisah nggak sih? Ada.